Ya, internet dari tadi ya susah gitu. Mau buka web WhatsApp buat bikin ini baru juga agak susah, makanya saya minta yang kemarin ya webnya itu apa Meet-nya ini ya. Jadi yang kemarin kita pakai lagi. Ya tadi saya di mana? Kontinuum ya, barang jasa ya. Jadi perusahaan itu kan tidak hanya full murni jasa atau murni barang ya, pasti ada yang di antara gitu kan. Kalau orang operasi melihatnya ya walaupun sudah dikategorisasi ya, misalnya di industri apa ya tetap ada jasa yang berproduk, ada produk yang berjasa kan gitu. Nah, untuk kemudian kalau sudah menganalisis perusahaan dari sisi kontinuum apa yang dilanjutkan ya, dilanjutkan dengan mencari permasalahan yang di dalam perusahaan. Ya, ini nanti akan berlanjut. Jadi laporannya itu semoga di sini semua sudah timnya sudah terbentuk ya, karena saya lihat mahasiswanya tidak banyak, jadi semoga bisa koordinasinya itu lebih cepat gitu kan untuk pembuatan tim ya, karena harusnya minggu ini sudah membuat surat kan gitu ya. Jadi untuk yang ini ya, tools for quality measurement adalah ketika nanti mencari permasalahan di dalam perusahaan ya. Jadi perusahaan itu mungkin punya permasalahan masing-masing ya. Ada perusahaan yang permasalahannya terkait dengan kecepatan layanannya ya. Jadi layanannya terlalu lama, atau ketika membuat produk ya tidak sesuai SOP. Jadi kadang waktu datang itu rasa, misalkan restoran ya atau kafe, kita datang hari Senin rasanya enak, tapi ketika kita datang hari Minggu depannya ya, minggu depannya misalkan itu rasanya kok berbeda lagi. Nah, terus coba lagi nanti ya, setelah itu 2 hari lagi datang lagi ke situ, rasanya kok beda lagi ya. Yang kemarin enak, nggak enak, terus lumayan lagi, kan bingung orang. Padahal kalau seperti itu kan berarti tidak konsisten ya. Sedangkan kalau kita mau memberikan layanan yang baik adalah ketika kita konsisten ya. Baik itu dari segi produk, kualitas produk ya, rasa apalagi ya kalau di restoran. Nah, inilah nanti yang akan kita lihat kenapa ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Lalu ada masalah lain, misalkan ya tadi kalau terlalu lambat ya, atau rasanya berbeda-beda ketika kembali ya, atau bentuk produk itu tidak sesuai standarnya. Misalkan kita membeli barang begitu, lalu dimensinya berbeda-beda, itu kan tidak merupakan artinya ada kesalahan di dalam penjagaan kualitasnya ya, atau pengendalian kualitasnya, sehingga nanti kita akan mencari gitu ya. Kalau nggak bisa Pak, kalau nggak bisa nyari masalahnya dari perusahaan itu gimana? Perusahaan itu pasti punya masalah ya, walaupun dia tidak mungkin masalahnya tidak terlihat gitu, tapi tetap pasti ada sesuatu yang menarik di situ yang bisa kita lihat ya. Kalau nggak bisa mencarinya dari kacamata konsumen atau kacamata peneliti ya, maka kita bisa melihat dari kacamata ya, no problem is problem ya. Oke. Kacamatanya ini employer ya, atau manajernya atau ownernya begitu kan, bisa diwawancara gitu, ditanyakan apa masalah apa yang terjadi di perusahaan tersebut ya. Nanti kalau sudah pasti beda gitu kan, kalau manajernya yang bicara atau karyawan yang bicara ya. Misalkan karyawan ternyata mendapatkan, oh kok kalau di tempat kami itu kerjanya 9 jam, tempat lain 8 jam kan gitu. Ya ini kan permasalahan. Ya, terus bagaimana caranya supaya masalah tadi tidak muncul ya, dibuatkan misal prosedur. Ya. Nanti kan membuat prosedur, kemudian membuat sistem blueprint ya. Jadi blueprint layanan atau blueprint jasa itu bisa kita gunakan di dalam pengendalian kualitas ya, yang menjadi hasil dari laporan ini ya. Di endingnya kan laporannya kan 40% ya, jadi tinggi ya. Nanti tolong semuanya bisa berkontribusi
ya, timnya ya, makanya saya semua bagi rata semua, walaupun kelasnya banyak, kelasnya sedikit, 5 minimal ya, jadi 5 orang untuk mengerjakan supaya real gitu ya, hasilnya itu bagus ya, karena nanti harus bikin grafik dan lain-lain. Kita lihat dulu. Ya, tadi pasti sudah tahu lah ya kenapa kita butuh pengendalian kualitas. Pertama kan untuk perusahaan. Nah, kalau pengendalian kualitas kita bagus, maka kita akan menghindarkan perusahaan dari penalti ya. Karena ketidaksesuaian dengan agreement atau kesepakatan dimensi berapa gitu kan, bikin furnitur sekian kali sekian, datang kok kecilan ya, terus diukur ya, ternyata beda 2 senti. Nah, ini kalau beda-beda seperti itu, maka perusahaan itu bisa kena penalti ya. Penaltinya apa ya? Ada penalti yang berupa finansial ya, keuangan atau non keuangan ya. Keuangan misalkan harus bayar ganti rugi, atau non keuangan misalkan harus mengganti dengan produk lain ya. Tetap saja nanti yang dirugikan kan perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaan kualitas kontrol pengendalian kualitasnya tinggi ya, bagus, maka biaya produksi akan lebih rendah ya. Biaya produksinya lebih rendah, sehingga profit yang didapatkan perusahaan lebih tinggi, dan juga ada peningkatan produktivitas, dan juga ada consequently reduced amount of work in process, mengurangi jumlah atau angka pekerjaan dalam proses. Jadi ketika kita bekerja, kalau sudah sesuai, prosedurnya bagus, ya, work in process itu terkurangi. Work in process itu apa? Kalau di manufaktur, work in process itu adalah saat produk itu kita buat kan, kadang itu ya, misal kita sedang membuat produk, lagi fokus-fokusnya, kemudian istirahat. Nah, itu kan berhenti dulu. Ya, staffnya kan berhenti dulu. Nanti itu jadi work in process. Ketika istirahat tidak dilanjutkan pekerjaannya, nanti setelah itu dilanjutkan namanya resume pekerjaan. Itulah yang dinamakan work in process. Maka ketika kita bisa mengurangi itu, lebih baik ya. Jadi kalau tadi si staffnya ini istirahat tapi sudah selesai pekerjaannya, sehingga dia bisa mengerjakan yang lain, itu kan produktivitas meningkat. Ya, semua intinya begitu untuk perusahaan. Untuk konsumen, ya tentunya kita senang ya kalau apa yang kualitas yang kita dapatkan dengan harga yang dibayarkan sesuai. Apalagi kalau lebih baik, lebih bagus kan. Ya, itu namanya untuk konsumen. Sedangkan kalau untuk karyawan, ya, meningkatkan kenyamanan dan organisasi yang lebih baik, sehingga nanti tidak ada pekerjaan yang dibawa ke rumah. Kemudian nanti mengurangi overtime yang tidak perlu. Ya, kadang-kadang pengendalian kualitas itu terkendala malah di karyawan. Ya, nah, jadi saya tuh sering mendengar ada kendala begini ya, karyawan itu menunda pekerjaan sampai nanti agak sore, itu kan karena tahu kemudian untuk overtime-nya dibayar lebih misalkan. Ya, jadi karyawan sering ngambil overtime. Ini kenapa overtime terus? Misalkan sebulan overtime 2 minggu gitu. Ya, kalau seperti itu ya biaya perusahaan akan tinggi, ya tekor. Kenapa nggak dikerjakan pas shift-nya misalkan ya, paginya, ketika tidak harus overtime. Seperti itu ya kira-kira. Dan juga yang lain-lain misalkan kemungkinan untuk mengambil pesanan lebih banyak. Nah, itu kan mengapa kita membutuhkan pengendalian kualitas. Ya, di dalam kualitas itu ada yang namanya small Q ya. Q itu kan quality ya, atau big Q. Kalau di operasi yang Q kecil itu biasanya parsial. Jadi pengendalian kualitas di masing-masing departemen. Tapi kalau Q besar, kita mikir satu organisasi.
Ya, jadi semua elemen di dalam organisasi terlibat sehingga menjadi total quality management. Ya, fokusnya ke seluruh organisasi. Nah, jadi kalau untuk small Q, ini kan kelihatan ya, small Q itu ya misalkan ada aktivitas rantai nilai ya, rantai pasok, supply chain, ya, plan, source, make, delivery, return. Ya, kemudian ada aktivitas kegiatan lebih kecilnya kan, merencanakan itu ngapain? Merencanakan produksi, cek inventaris ya, cek persediaan, ya, sedetail itu ya untuk operasi. Jadi sampai merencanakan produksi, mengecek persediaan, kalau bisa jangan sampai kelewat gitu. Ya. Memesan bahan baku, membeli bahan pendukung, nah gitu kan, purchasing support material, accepting raw material. Nanti bahan bakunya dikirim, diterima inspeksi ya. Itu kan masing-masing kalau kita kontrolnya cuma di satu tempat ya, di satu aktivitas, maka dia small Q saja. Sedangkan kalau kita mengendalikan keseluruhannya, maka itu namanya big Q. Ya, jadi small Q penting, tapi big Q kalau bisa lebih dijaga. Sehingga kalau orang Jepang itu punya TQM-nya ya, yang terkenal itu Toyota. Ya, kemarin sepertinya sudah saya singgung sedikit mengenai Toyota Manufacturing Process ya, atau TQM-nya Toyota begitu. Ya, jadi di mana mereka itu semua keseluruhan aktivitas di dalamnya betul-betul dijaga sehingga nanti kalau ada satu aktivitas yang terlewat ya, bagaimana cara mereka itu supaya meningkatkan kualitas, menjaga biaya agar rendah dan juga tetap mempertahankan konsumennya kan begitu. Ya. Yang dilakukan Toyota, maka dia merencanakan big Q-nya. Big Q-nya seperti apa? Lalu small Q-nya seperti apa? Ya. Kemarin mungkin pernah dengar ya waktu awal-awal Ukraina perang dengan Rusia itu ada pabriknya yang berhenti produksi karena salah satu komponennya nggak bisa kekirim. Ya, itu karena Toyota kan just in time. Ya, just in time itu seperti apa? Jadi dia bahan baku datang dibikin gitu ya. Jadi kalau satu aja kelewat, dia harus berhenti produksi. Ya, itu kurang apa namanya? Tidak bagusnya begitu ya. Kalau kita nggak nyetok kan Toyota itu persediaannya minimal. Ya, jadi yang di gudang itu nggak nyimpen, tapi langsung dibikin selesai jalankan. Ya. Kalau ini di aktivitas rantai supply, kita juga bisa melihat di rantai nilai. Ya. Tadi rantai pasok, ini rantai nilai. Ya, sama intinya adalah melihat perusahaan atau organisasi itu secara keseluruhan, di mana kalau di rantai nilai itu kita mengasumsikan bahwa nilai-nilai dari perusahaan ya di mana bahan baku dibuat, diolah sehingga menghasilkan produk atau jasa, itu ya penambahan nilainya ya di perusahaan di dalamnya itu. Bagaimana cara logistik bekerja, operasi bekerja ya, kemudian orang pemasarannya seperti apa dan jasanya seperti apa, itulah yang meningkatkan nilai di mata konsumen ya. Nah, memang makanya operasi itu dekat dengan pemasaran karena apa? Karena kita ingin menawarkan sesuatu kualitas yang diharapkan oleh konsumen ya. Itu kan pemasaran banget ya. Nah, kalau di small Q tadi sama untuk rantai nilai, misalkan kita hanya fokus ke inbound logistik. Ya, jadi logistik yang masuk bahan bakunya kita betul-betul pantau, maka produk kita akan berkualitas kalau bahan bakunya berkualitas. Tapi kalau Q yang lain atau misalkan departemen yang lain seperti operation, marketingnya tidak diperhatikan, sama saja. Ya, cuman bagus di bahan baku. Ya, misalkan bajanya sama, ya, tapi pengolahannya berbeda sehingga kekuatannya jadi berbeda hasilnya, ya. Nah, itu kan
yang akan memengaruhi rantai nilai tersebut. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan untuk sampai di sini? Ada yang sudah familiar mungkin dengan salah satunya? Check sheet, control chart, histogram, sama Pareto udah sering ketemu. Yang mana Mas? Check sheet, control chart, histogram, dan Pareto chart. histogram, Pareto, oke. Di mata kuliah apa itu? Di luar, Pak. Oh, di luar. Oke, bagus ya, itu mencari referensinya tidak hanya di kampus tapi di luar. Ya, jadi ini mungkin check sheet, control chart, histogram, Pareto sudah dengar ya, tapi kita bahas satu persatu nanti sebentar aja berarti kalau udah dengar ya. Mungkin yang lain juga udah bisa sambil ini ya kita jalan. Bantu saya. Jadi ada 7, tapi untuk kualitas misalkan untuk melihat apakah satu perusahaan bermasalah atau tidak, itu tidak harus semuanya dipakai. Ya, minimal pakai 4 itu cukup sebetulnya. Ya, jadi cost effect untuk apa, nanti check sheet untuk apa ya, kemudian histogramnya bagaimana itu nanti saya jelaskan masing-masing. Ya, jadi untuk cause effect diagram biasanya disebut dengan Ishikawa atau fishbone. Fishbone itu tulang ikan ya, atau diagram tulang ikan. Ini bukan tulang ikan semester ya, tapi di sini adalah fokusnya untuk mencari penyebab dari suatu masalah. Ya, jadi yang kita cari adalah ujungnya. Jadi bukan hanya misalkan orang itu kan kalau sakit ya saya demam misal, ya kita kan cari penyebab demamnya. Apakah dia virus, apakah dia bakteri, apakah dia jamur ya. Yang dicari kan penyebab demamnya, bukan kita hanya mengobati demamnya. Kalau demamnya yang kita obati, dia turun, tapi penyakitnya itu nggak hilang gitu loh. Sama dengan masalah di perusahaan. Yang kita lihat adalah apa yang menyebabkannya dulu, gitu kan. Nah, maka nanti bisa kelihatan gitu, mana sih yang sebetulnya membuat perusahaan atau satu departemen itu punya masalah. Ya. Biasanya kalau untuk membuat Ishikawa diagram itu yang pertama garis lurusnya dulu, yang horizontal ya. Kelihatan ya, saya gerak-gerakin mouse ini. Ya. Nah, terus kemudian apa kita cari ya, produk cacat misalkan ya, melebihi standar. Ya, jadi produk cacat misalkan dari 1.000 produk ya ada 25 ya, 1.000 banding 25, 25 banding 1.000 ya, harusnya misalkan untuk produk cacat itu standarnya 5 banding 1.000 gitu kan. Ini kan berarti sudah masalah. Ya, orang standarnya 5 banding 1.000 kok yang ini melebihi gitu kan, itu sudah masalah. Jadi kita lihat dulu, oh di ini kita tanyakan ya ke manajemen, Pak di sini permasalahannya seperti apa, dari segi misalkan karyawannya bagaimana, konsumennya seperti apa ya. Kemudian ditemukan bahwa oh di sini produk cacatnya agak tinggi Mas, 25 per 1.000. Kesannya nggak banyak ya, tapi kalau misalkan ini di ping ya, maka jadi banyak kalau di pabrik kan. Kemudian kita cari masing-masing penyebabnya. Ya, penyebab itu kan bisa banyak. Maka kita tidak mau hanya mengasumsikan, oh gara-gara ini operatornya gitu kan, operatornya malas. Nggak seperti itu ya mencarinya. Kita cari satu-satu, bikinlah cabang tulang ikannya ya. Jadi misalkan cabang 1 untuk karyawan. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke. Karyawan kenapa? Kok bisa produknya cacat, tidak disiplin. Ya.
tidak disiplinnya kenapa, nanti bisa cek sebentar, ini tidak disiplin, kurang teliti misalkan. Ya, ini kita tulis di sini karyawan. Nanti bisa tulang dalam tulang ya, cabang dalam cabang. Tidak disiplinnya kenapa? Misalkan saya buat tulang lagi ya, satu tidak disiplin, terus saya bikin tulang lagi bisa ya. Sini saya taruh shape tidak disiplin, terus karyawan sering telat. Nah, gitu kan? Tidak disiplinnya karena sering telat. Nah, nanti dicari lagi kurang telitinya karena apa? Misal kebanyakan karyawan bercanda ketika produksi bercanda gitu kan, kita bisa bikin cabang lagi ya gitu sampai ketemu gitu, sampai endingnya tuh kenapa gitu kan. Oke, apakah seperti ini? Nah, nanti kita lihat cari yang lain ya, ternyata masalahnya bukan hanya itu ya. Jadi ternyata inspeksinya yang masalah gitu kan. Inspeksinya kenapa? Nah, kita buatlah departemen inspeksi ya misalkan. Kenapa inspeksinya bermasalah? Tenaga kerja kurang, ya. Tenaga kerja kurang diapresiasi misalkan, ya. Tim inspeksi terlalu sedikit, gitu. Kita tulis di sini. Ya, terus beban kerja terlalu banyak, contohnya. Ini kan teknis banget ya. Baratnya kayak apa sih mungkin kadang ada yang suka bertanya-tanya ya, seperti saya dulu mungkin ya, manajemen itu untuk apa gitu kan, kita belajar manajemen itu untuk apa ya, untuk ini, melihat ini seperti ini kan. Misalkan tadi apa saya sebutkan apa ya, beban kerja terlalu banyak ya. Nah, ini kan menjadi Ishikawa diagram sampai dicari yang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap produk cacat lebih standar tadi. Kenapa bisa seperti itu? Ya, maka dicari. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi mudah ya, ini kan bukan hitungan ya. Kalau saya lihat ini bukan hitungan, juga tidak terlalu jelimet, tapi kalau nggak tahu artinya ya kelihatannya susah gitu. Ya, ada pertanyaan silahkan. Belum ada, Bang. Belum ada. Kita lanjutkan. Selanjutnya mungkin yang sudah tadi Mas Patah tahu ya tentang check sheet. Jadi kalau check sheet itu lebih neritik lagi ya. Neritik itu gimana ya? Dilihat gitu ya. Ini terkait dengan pengendalian. Misalkan contoh check sheet untuk penyebab kerusakan ya. Jadi di pabrik ketika produksi ya, tegangan listrik tidak stabil berapa kali, itu ditulis, catat. Misalkan ini untuk pencatatan check sheet mingguan. Ya, ada check sheet harian, check sheet mingguan, check sheet bulanan, nanti berkumpul jadi satu ya tahunan gitu kan. Tergantung nanti apakah kalau kita setiap hari melakukan check sheet itu efisien atau tidak ya, atau bagaimana kan itu tergantung dari keputusan misalkan si manajernya. Tuh ya. Kadang ada yang misal karyawan yang merasa bahwa kita ini tiap hari ngisi check sheet membuang waktu 1 jam itu bisa produksi, tapi harus ngisi check sheet gini-gini, administrasi bla bla bla. Misalkan itu menjadi masalah bagi karyawan, yaitu coba didengarkan ya aspirasi-aspirasi seperti itu. Nanti kalau jadi manajer yang di sini semuanya ya, misalkan mau bekerja gitu, dilihat apakah administrasinya ini terlalu jelimet atau enggak gitu kan. Mungkin check sheet-nya butuhnya mingguan gitu supaya enggak terlalu banyak. Ya, jadi check sheet itu gunanya untuk apa? Untuk melihat frekuensi yang menyebabkan penyebab terjadinya, kalau ini apa? Penyebab kerusakan ya, kerusakan mesin. Kerusakan mesin itu kan merugikan ya, nggak ada kerusakan mesin menguntungkan perusahaan gitu kan, nggak. Ya.
Artinya kan dia harus dipantau. Gitu. Kesalahan pekerjaannya 3, mutu bahan 2, gangguan mesin 2, tegangan listrik tidak stabil 4. Lah tadi kan bisa ya, misalkan, oh gara-gara mesinnya sering rusak, ya kita taruh di fishbone diagram. Fishbone diagram diperkuat oleh check sheet. Bener kok, mesinnya tiap hari rusak karena tegangan listriknya nggak stabil, makanya cacatnya jadi banyak, gitu ya. Check sheet memperkuat fishbone, paham ya? Oke, lalu check sheet memperkuat fishbone, saya lanjutkan aja, nggak terlalu ini kan kompleks ya. Jadi untuk control chart ini hanya tadi ya, frekuensi check sheet tadi ditulis, kemudian diubah ke dalam bentuk control chart. Kalau di Excel, di sederhana seperti ini, PowerPoint itu sudah bisa bikin control chart kita. Saya kayaknya bisa ya. Kalau kemarin saya tuh ngotak-ngatik ini ada chart ya. Nah, di sini kan banyak nih. Line, tergantung nanti pakai apa. Ini ada histogram juga ya, tinggal punya data, masukkan jadi histogram. Punya data, masukkan jadi apa ini ya, XY scatter. Kemudian kayaknya kemarin ada Pareto ya, saya lupa di mana. Ya, jadi intinya adalah ini untuk membantu juga melihat apa masalah yang terjadi. Kan kalau tadi mesinnya itu tegangan listriknya tidak stabil, terus diapain? Ya, maka diskusikan dengan teknisinya. Gimana Pak ini biar stabil listriknya? Itu harus bikin harus diistirahatkan mesinnya misalkan ya, kalau manajemen kan begitu ya. Atau teknisinya bilang, oh ini harus nambah alat untuk penstabil tegangan listrik ya. Lalu dipikirkan boleh untuk misalkan, tapi kan alatnya mahal, jangka menengah ya. Jangka pendeknya gimana supaya mesinnya bekerjanya maksimal? Misalkan diistirahatkan ya, kalau sudah produksi 4 jam jangan terus digeber terus, misal diistirahatkan ya. Atau misalkan karena panas ya, lalu bagaimanalah supaya temperatur di dalam pabriknya itu bisa diturunkan kan gitu kira-kira ya. Jadi jangka pendek mesin istirahat, kita bisa bikin konklusi ya atau kesimpulan ya. Jangka pendek mesin diistirahatkan, jangka menengah membeli mesin untuk penstabil tegangan listrik ya. Jangka panjangnya apa? Kalau beli mesin lagi nanti jangan yang seperti itu karena itu cepat rusak. Kemarin belinya murah misalkan ya, tapi ya jadinya begini kualitasnya. Itu nanti disampaikan ke manajemen kan gitu kira-kira. Dari apa? Datanya mana gitu kan? Kalau dasarmu apa ngambil bilang seperti itu, kok mesinnya harus diganti, harus nambah ini. Ya ini ya cause effect, check sheet, ya control chart, histogram sama ya, tadi juga datanya bisa sama ya. Untuk histogram, Pareto itu hanya ditambahi ini apa sih yang menyebabkan, penyebab tertingginya apa, itu supaya kita bisa bacanya lebih jelas gitu. Oh ternyata yang menyebabkan mesinnya menyebabkan produk sering cacat itu adalah mesin yang rusak. Oh mesin yang rusak ini tinggi kan gitu. Terus kemudian dijejerkan sehingga secara visual data itu terlihat, dan terlihat kalau kita pakai data visual itu lebih percaya gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita mempresentasikan data itu sekedar kata-kata yang panjang lebar gitu kan ya, tapi harus juga pakai visual karena manajer nanti atasan atau misalkan dewan komisaris ya nggak mungkin ngelihat laporan itu semua gitu ya. Jadi jangan banyakkan tulisan, misalkan ya tambahkan chart seperti ini ya supaya bisa lebih mudah dilihat gitu ya secara visual. Wah ini berarti ngeri ya ini gitu kan, langsung saya ngelihat di sini apa yang membuat kecacatan di produk itu, ternyata mesinnya rusak.
ya udah berarti ini urgent atau darurat ini harus segera diganti misalkan. Kayak itu dengan bantuan visual ini ya, control chart, histogram, Pareto. Kita nggak akan praktek untuk membuat ya, tapi saya yakin dengan kita melihat di sini aja udah ada ya, jadi datanya itu bisa mencari nanti di perusahaannya masing-masing. Ya, kalau kemudian scatter diagram, ini sudah ke-6 ya tadi, berarti sudah tidak terasa dari 1 sampai 7 itu hampir selesai ya. Scatter diagram itu seperti apa? Digunakan untuk melihat hubungan antara dua hal ya, apakah penjualan es krim itu akan naik jika suhunya naik ya, suhu udara ya. Nah, maka kita lihat di sini scatter diagramnya seperti apa. Ya, misalkan ketika es krim sales atau penjualan es krim 50, suhunya berapa? 15. Penjualan es krim 90, suhunya hampir 30. Ya, kelihatan kan? Nah, artinya apa? Apakah suhu udara mempengaruhi penjualan es krim kalau melihat diagram ini? Gimana? Pengaruh. Pengaruh ya. Pengaruh. Pengaruh karena titik-titiknya itu kan satu ini ya, naiknya itu kalau kita tarik garis itu bisa ya, jadi di situ kan pengaruh gitu ya, tergantung scatter diagramnya hasilnya seperti apa ya. Ini saya ganti merah, saya tebalkan ya. Kalau kita tarik garis kan begini hasilnya ya. Nanti ada juga data yang turun ya, turun menurun. Loh kok bisa bilang penjualan kita itu disaingi produk lain gitu ya. Apakah apakah penjualan produk perusahaan kami ya, perusahaan kita itu terpengaruh oleh harga produk perusahaan lain. Nah, itu kan bisa dilihat. Oh ya betul, ternyata kalau perusahaan lain ini ditulis saja harga dibandingkan dengan penjualan ya. Harga produk X dibandingkan dengan penjualan produk Y. Misalkan kita perusahaan Y ya. Di sini kan. Penjualan produk Y. Ini saya banyak permisalan ya, jadi ini harga produk X ya. Nah, kalau seperti ini kan semakin tinggi harga produk X, maka penjualan produk Y semakin tinggi juga ya, naik gitu kan. Kalau ini ibaratnya saya ubah gitu ya, maka ini gimana caranya kita komunikasi dengan direksi ya, misalkan kita kan nggak langsung jadi direksinya ya, kalau di perusahaan itu kan merintis. Nah, ya gini ini caranya, datanya begini Pak. Oh kamu lulusan mana? Lulusan Udinus. Bisa ya ternyata bikin scatter diagram gini ya. Yang lain-lain ditulis ditulis ya laporannya, kalian tambahkan diagram gitu ya, seneng ya bosnya. Nggak cuma tabel aja ya, tabel itu kan ya tidak menunjukkan apa-apa ya kalau tabel, tapi ini visual kan lebih bagus ya nggak. Nah, ternyata terus ya sudah, berarti saya ini promosikan yang Udinus saja misalkan ya perusahaannya. Kok kamu bisa tahu penjualan produk kita naik kalau harga produk X berpengaruh? Ya ini Pak datanya. Nah, gitu kan, tinggal gini aja. Menurut survei yang saya lakukan, kalau kita ngomong dengan data yang jelas seperti ini ya, visual seperti ini, itu lebih dipercaya orang. Tentunya dengan data yang real juga ya, jangan data yang main-main terus jadi kemudian mau dipercaya gitu, enggak ya, nah, seperti itu. Lalu yang terakhir stratifikasi
atau pengkategorian masalah. Ya, jadi masalah itu distratifikasi, diubahlah ke dalam bentuk-bentuk yang lebih kecil gitu ya. Misalkan defect, causes, ya, cacatnya kenapa, penyebabnya apa, yang bertanggung jawab siapa. Itu misalkan defect cannot playback, ya, ini misalkan kita membuat tape tahu ya, tape untuk mobil itu loh, kan ada di tengahnya kan itu tape ya. Cannot playback, tidak bisa playback. Kemudian penyebabnya apa? Kecacatan motor di dalam tape-nya itu ya. Yang salah siapa? Supplier. Cannot power on, nggak bisa nyala. Penyebabnya kabelnya tidak disolder ya, wire not soldered. Ya, yang bertanggung jawab pekerja, workmanship. Ya, ada yang bertanggung jawab, ada supplier, ada yang kerja di situ. Terus kenapa ini penyebabnya? Ya kan dilihat. Oh ternyata yang paling banyak ya penyebab kecacatan adalah mesinnya tidak bisa menyala karena pekerja tidak mensolder kabelnya ya, jadi karyawan atau pekerja tidak soldernya itu nggak dicek gitu kabelnya ya, terus nanti bisa dibuat satu pengendalian kualitas yang lebih lagi ke dalam pemasangan kabel ya, jadi ditambahkan misalkan QC, jadi satu kan tinggal gitu ya, kalau di perusahaan kan tinggal QC-nya seperti apa, tambahkan pengendalian kualitas terhadap pemasangan kabel. Itu sudah menjadi rekomendasi. Ya. Jadi kita itu melihat betul-betul dari sisi ini ya, layanan gitu ya, sisi produksi ya, produksi dan layanan terutama ya, karena ini kan banyak produksi ya. Mungkin orang itu nggak suka operasi itu ya karena bingung ya, karena banyak angkanya gitu, susah hitungannya ya, ternyata enggak juga. Operasi itu gabungan dari kuantitatif dengan kualitatif. Gitu kira-kira. Ada mau pertanyaan silakan. Itu sudah 7 ya, jadi sudah saya jelaskan 7 pengendalian kualitas. Boleh digunakan 4 saja ya, atau 3 saja cukup, yang penting saling memperkuat. Jadi kalau menggunakan fishbone diagram, Pareto, dan stratification misalkan, nah itu di dalam data ya, oh ini saling memperkuat, jadi bagus. Ya, dan data itu harus nyambung kan, jangan sampai nanti fishbone diagramnya apa, kemudian tabelnya beda lagi ya. Fishbone diagramnya apa, kemudian check sheet-nya berbeda, itu jangan seperti itu. Jadi saling berkesinambungan. Seperti tadi saya cerita itu loh, ya, kok orang bisa produk cacat melebihi standar, itu ternyata mungkin karyawannya mungkin gitu kan. Kalau ini kan baru kita nyari-nyari dulu kan, apa inspeksinya, waktu inspeksi ya, enggak kok, apa mesinnya ya. Nah itu kan kita mencari semua yang memungkinkan gitu loh. Lalu kita mulai cari data, check sheet, ya, tegangan listriknya nggak stabil, mesinnya kenapa? Loh, karyawan udah bagus kok kerjanya, ini kesalahan pekerja cuma 3, tegangan listrik 4. Ya berarti tegangan listriknya ini yang salah. Oh tegangan listrik, nanti itu sampai bisa menyimpulkan gitu loh. Ternyata kalau tegangan listriknya turun, mesinnya itu jadi melambat. Kalau mesinnya melambat, karyawan itu buyar fokusnya. Sampai begitu ya. Jadi bahkan dari hitungan-hitungan frekuensi, hitungan-hitungan kuantitatif tadi, kalau kita kumpulkan dan kita melihat di lapangan, itu jadi dari yang perhitungan menjadi psikologis manusia. Permasalahan itu di situ. Oh jadi karyawannya buyar, makanya gara-gara tegangan listrik, bukan karena karyawannya suka bercanda gitu loh. Jangan sampai kita menyalahkan yang lain ya tanpa ada dasar yang jelas, kan begitu kira-kira. Maka diperkuatlah dengan data-data ini.
Ada yang nanya? Belum? Ya, di sini kayaknya cukup Masih jelas. hampir hadir semua ya ini. Ya, masih jelas ya, Mas Fatah ya. Ini jadi nanti bisa digunakan di bab 4 ya untuk analisis dan juga dilanjutkan dengan pencarian permasalahan. Ya, misalkan Pak, kok saya nggak dapat ya permasalahannya? Coba lagi dilihat ya. Kalau nggak bisa observasi, tanyakan, wawancara. Ya, kalau nggak bisa wawancara misalkan karyawan ya wawancara manajernya. Ya mungkin permasalahan itu kan di mana-mana ada ya. Jadi seperti yang tadi Mas Fatah bilang ya, no problem is problem ya Mas. Ya itu ya, jadi no problem is problem. Kalau tulang ikan dikaitkan juga dengan 5Y. Ya 5Y juga bisa ya. Betul ya Mas. Jadi kenapa WH ya, bukan Y-nya aja. When, where, who gitu kan. Siapa, di mana, kapan, apa gitu kan. Ya, jadi itu bisa juga ya. Nah, lalu bagaimana cara menjaga kualitas? Tadi ya seperti yang sudah saya sebutkan, kita bisa membuat sistem di dalam workplace ya atau 5S ya. Ini adalah khususnya untuk hal-hal yang perlu menjadi rutinitas kita, terutama untuk pabrik ya seperti itu kan kadang-kadang kita butuh prosedur sehingga nanti kalau pabriknya ditinggal itu aman ya. Misalkan kaitannya dengan tegangan tinggi atau ada sumber-sumber api ya, nah itu kan nggak boleh seperti itu pabriknya, jadi harus aman. Makanya nanti ada health and safety, kemudian ada lean dulu lah yang penting ya pabrik itu. Jangan sampai tempat kerjanya itu berantakan, maka disortir. Ini kan 5S ya, sortir, gabungkan apa namanya, set in order ya, ditaruh gitu di set, terus di label. Jadi setelah disortir di label ya, ini ditaruh mana, ini ditaruh mana gitu kan. Makanya ada ini juga bisa sebetulnya di kehidupan itu bisa diterapkan ya. Kita kalau kamarnya udah mulai berantakan, lakukan inilah ya, sortir, lalu buat label-label ya, taruh sisir itu jangan di kasur, taruh parfum jangan di lemari ya misalkan, taruh yang betul. Kemudian shine itu dibersihkan sedetail itu ya, sampai detail itu. Standardize ya, distandarisasi sehingga nanti sisir tempatnya mana tahu ya, parfum tempatnya mana ya, pulpen kalau nemu pulpen, nemu receh ya itu ada tempatnya semua gitu. Maka kamarnya kan jadi bersih, jadi enak dilihat ya. Sama juga dengan tempat kerja, nanti mau nyari apa gitu pusing ya, dokumen saya kemarin mana ya. Mahasiswa juga bisa ya seperti itu. Kadang-kadang tempat kerjanya bersih ya, kalau dulu kan kertas banyak ya numpuk ya. Tapi kalau sekarang itu biasanya yang berantakan ya tempat kerjanya bersih, yang berantakan itu desktopnya atau HP-nya ya, karena datanya banyak, kita nggak sempat sortir atau bagaimana ya, nggak dibikin folder yang bagus gitu kan, sehingga nanti kalau nyari lagi kemarin perasaan saya udah dapat materi ini ya, saya download lagi ternyata di download sudah 5 ya, download materi itu udah 5 kali. Nah itu kan berarti tidak ada sistem ya. Gimana nanti caranya, misal mau nyari kemarin buku ini di mana ya gitu kan, nyari harus membuang waktu ya untuk nyari. Ini maksudnya 5S itu. Mungkin juga pengalaman masing-masing juga ada ya, pasti ada seperti itu ya, nyari-nyari karena tempatnya nggak, naruhnya nggak betul ya, kemudian nggak ada folder yang bagus ya, jadi nggak jelas labelnya seperti apa ya, atau ada labelnya tapi isinya beda.
identify the possible bottleneck of your operation. Ya ini bottleneck itu apa ya? Kita pasti tahu ya, botol kan ada lehernya ya. Lehernya untuk minum itu kan lebih kecil ya. Maka ketika bottleneck itu adalah penyebab mandeknya sebuah proses. Ya, jadi proses itu harus dideteksi dulu ini apa yang menyebabkan proses itu terhenti atau jadi lebih lambat gitu kan, atau tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai standar, sehingga menyebabkan bottleneck. Ya kadang bukan karena tidak sesuai standar, ya kadang malah karena pengen sesuai standar jadi bottleneck. Nah lalu apakah standarnya harus diubah, kemudian perubahannya seperti apa, maka itulah yang menjadi permasalahan kita ya. Standarnya bagus Pak, tapi nggak dijalankan ya percuma ya. Atau standarnya nggak ada tapi cepat ya, dibikinlah standar. Jadi orang itu kalau mau kerja nanti makanya ya perusahaan itu ada pepatah kan gini, kalau saya resign perusahaan itu gampang nyari orang lain ya. Itu kenapa ya, karena mereka standarnya tinggi perusahaan itu. Coba perusahaan itu kalau saya resign jadi ketar-ketir ya, jadi nggak bisa kerja gitu ya, karena saya bawa semua ilmu saya ke perusahaan selanjutnya. Ya artinya perusahaan itu nggak punya sistem yang bagus. Ya, pernah dengar mungkin ya, kalau saya kerja, ngapain saya kerja capek-capek gini-gini ya, perusahaan toh juga punya, nanti kalau saya resign juga saya digantikannya cepat kan gitu. Ya pemikiran seperti itu ya, maka ya karena perusahaannya saking efisiennya mungkin ya, bisa bilang begitu. Padahal kalau dilihat kan secara apa, kalau kualitas karyawannya juga tinggi ya perusahaan, maka produktivitasnya bagus, pendapatan yang lain-lain itu kayak domino gitu. Ya. Dapat satu dapat semua gitu ya. Jadi kalau kita menjadi manusia yang berkualitas ya semuanya akan terdampak. Apalagi perusahaan ya, jadi organisasi yang kualitasnya bagus. Create solution for bottleneck by implementing change or repair the system. Ini proses manufacturing ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Misalkan bahan bakunya, terus kemudian grinding ya. Grinding itu apa ya? Di ulek, ya, polishing. Grinding itu dihancur-hancurkan gitu kan. Polishing dibuat bercahaya ya, digosok, polish itu 20 jam. New bottleneck ya, dia bilang gitu kan, panahnya new bottleneck yang baru. Kalau polishingnya dirasa menjadi bottleneck untuk proses selanjutnya, maka ini yang harus kita cari ya, prosedurnya seperti apa, ini mau dilanjutkan nggak, memoles ya, polishingnya moles 20 jam, masa moles doang 20 jam misalkan gitu. Tambahkanlah untuk packaging ya 30 jam, ini kurang. Ya udah polishingnya dikurangi. Polishingnya 10 jam, packaging 40 jam. Nah, itu nanti apakah akan menghasilkan bottleneck lagi? Siapa tahu enggak ya, karena packagingnya ada dua pos di sini. Gitu. Atau bikin, polishing harus 20 jam. Atau bikin posnya 2 polishing. Jangan cuma 1 pos. Tambahkan 1 pos. Nah itu kan harian ya, manajemen melakukan ini semua gitu. Kalau kerja itu ngapain ya ini gitu. Jadi apakah dia mau menambah pos untuk memoles atau menambah jam untuk packaging? Tinggal mana yang mana yang biayanya lebih tinggi misalkan. Ya kan ada faktor-faktor lain ya. Wah saya nggak mau, coba deh urus misal. Saya nggak mau keluar duit lagi untuk departemenmu, ya ditantang seperti itu. Ya sudah, polishingnya kurangi, tapi packagingnya tambah waktunya. Ya, kalau manajernya ini saya kasih budget, tambahin pos untuk polishingnya ya, untuk memolesnya. Kelihatan ya di sini ya. Nah, tambahkan posnya, berapa biayanya, sekian. Oh sekarang jadi bisa
memolesnya lebih cepat, packagingnya juga jadi cepat. Itu kan teknis ya, masalah harian yang bisa mengganggu kalau didiamkan gitu ya, jadi numpuk. Salah. Saya masih ada beberapa kriteria lagi ya. Jadi kalau di MAIC bisa dilihat nanti di permasalahan itu kita definisikan, lalu diukur sebesar apa masalahnya. Dengan tadi yang 7 alat pengendali kualitas tadi ya, lalu dianalisis dengan 7 alat pengendali kualitas. Ya. Ukurannya ya standarnya, misalkan standarnya 25 ya kok ini 25 cacatnya produk. Ya, lalu dianalisis apa yang salah. Oh ternyata mesinnya ya harus dimodifikasi tidak desainnya. Oh tidak perlu, tapi ditingkatkan. Apanya yang ditingkatkan? Ya. Ini kita nggak ada budget banyak, ya sudah mesinnya istirahat aja tiap 4 jam, matikan 20 menit. Ya, itu sudah improve. Improve itu nggak harus terus beli mesin baru yang kapasitasnya 2 kalinya gitu, enggak ya. Improve itu tergantung kreativitas perusahaan aja. Ya, kalau perusahaan nggak punya duit untuk nambahi ya kreativitas manajernya. Ya, lalu dikendalikan, kontrol. Ya, tidak melulu soal analisis itu bukan sesuatu yang melulu besar gitu ya. Improvement atau perubahan itu bukan sesuatu yang besar. Dari kecil itu bisa ya. Misalkan tadinya ya seperti yang saya bilang dari kamar ya. Tadinya nggak bangun pagi itu nggak merapikan ya, selimutnya nggak dilipat, sekarang dilipat. Itu merubah loh ya. Jadi pola pikir yang perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan di dalam pola pikir, baik itu untuk diri sendiri ataupun apalagi organisasi ya, dengan alasan yang bagus, maka itu akan merubah itu ya mindset. Terus nanti kalau saya ngelipat tempat tidur itu saya jadi nggak mau rebahan lagi ya, terus saya habis itu mau langsung mandi ya, ngerjain apa ya, produktif, ada tugas dikerjakan, seperti itu gitu loh. Jadi perubahan itu kecil nggak apa-apa, yang penting konsisten dan dikendalikan ya. Jangan sampai hari ini mau berubah, besok balik lagi, jadi tidak konsisten. Atau serve qual model ya, terakhir ya, 2 terakhir. Serve qual model itu seperti apa Pak? Ini ada di kalau lihat PPT-nya ya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Saya itu ya kalau udah ngomong ya ini ya, jadi mungkin lupa nanya gitu atau lupa stop kalau ada yang mau tanya ya, jadi maklumi saja. Oke. Untuk serve qual model itu adalah model di mana kita melihat dari sisi pemasaran dan juga sisi operasi. Ya. Sisi operasi itu saya bisa membuat produk itu seperti ini loh. Ya. Batik yang saya buat kualitasnya seperti ini, bahan bakunya seperti ini, saya sampaikan ke konsumen. Harganya saya bikin sekian. Misalkan batik harga berapa? 200.000. Konsumen pasti udah punya bayangan batik 200.000 itu seperti apa. Apakah yang sangat bagus? Ya enggak juga. Apakah yang jelek? Enggak juga. Ya, pasti punya standar. Nah, konsumen itu datang dengan standar. Kalau kita kasih yang di bawah standar, pasti dia tidak puas, gitu ya. Tapi kalau kita kasih yang di atas standar, pasti senang. Nah, makanya serve qual model, maka dari itu yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan, tadi dengan contoh batik, itu bisa nggak diterima oleh konsumen? Ya, kita tanya, batik saya udah bagus belum Pak? Harganya segini. Nanti kan pasti konsumen bilang, oh ini kemurahan ini, kalau harga segini, ini saya biasanya beli batik seperti ini harganya 1 juta ke atas.
Itu konsumen bilang seperti itu, ya. Oh ternyata batik saya bagus. Apa saya mau keep jual 200.000, mau dinaikkan, misalkan saya naikkan 500.000, tapi masih selisih dengan konsumennya masih jauh gitu kan, selisih dengan pesaingnya masih jauh kan, yang lain biasanya 1 juta, dia 500. Itu yang membuat model ya ini serve ya, yang menjembatani kan. Konsumen bilang batik saya bagus nggak, 200.000, bahannya seperti ini gitu, saya jelaskan, dia lihat ya, ini tulis mas batiknya, enggak ini printing. Oh, tapi catnya bagus ya, ini kayak tulis misalnya ya. Terus oh berarti saya sudah pas ini kalau 200.000, ya udah saya jual keep 200. Ini makanya kalau penetapan harga itu kan di marketingnya ya, atau di pemasarannya departemennya. Kalau operasi ya tadi kualitas, yang dilihat konsumen apa, kan dua-duanya kan. Konsumen kan pasti ngelihat harga, ngelihat kualitas gitu ya, ono rego ono rupo katanya kalau orang Jawa. Maka kualitas yang diharapkan itu harus sama dengan pengalaman yang dimiliki konsumen gitu loh. Ya, jangan sampai terus dia beli awalnya ngelihat bagus, ternyata dibawa dicuci luntur ya. Itu menjadi maka expected quality-nya konsumen akan menurun gitu. Ya, kualitas yang diharapkan menurun karena tadi tidak bisa menjaga kualitas. Maka dari itu pengendalian kualitas penting. Ini apa? Oh, ini service blueprint ya. Terakhir, service blueprint itu adalah alat untuk memperlihatkan bahwa proses itu lebih dari hanya sekedar konsumen dengan frontliner ya. Frontliner itu saya sebut frontliner, tahu ya, di bank itu teller ya, frontliner gitu kan. Orang mau buka rekening itu nggak cuman kita duduk terus dibukain rekening gitu ya, harus cek dulu apakah dia punya tunggakan berapa, terus lampu hijau atau lampu merah nanti ya misalkan. Oh ini boleh nih buka rekening, ini nggak, ini gimana rekeningnya, tipe apa, model apa gitu, yang disimpan tabungannya berapa, kan itu kan nggak pernah kita pikirkan ya sampai situ. Jadi kita taunya mungkin hanya ya sebagai konsumen kita datang ke bank, ngambil nomor, dilayani. Tapi di balik itu siapa yang bertanggung jawab? Ya ada lagi tim lagi ya, namanya back office, kemudian sistem secara keseluruhan. Nah itu sama dengan service blueprint seperti ini. McDonald's, contoh yang sangat mudah dicerna. Ya. Kalau drive-thru, kita mungkin hanya di sini melihatnya. Sebentar, saya buat shape dulu. Kotak saya kelihatan ya? Halo, kelihatan ya? Nah ini customer journey, perjalanan pelanggan dengan employee action. Employee action ini yang di depan. Lalu ada garis namanya garis interaksi. Garis interaksi antara eksternal dengan internal. Eksternalnya konsumen, internalnya karyawan, kan gitu. Ya. McD. Kalau konsumen ya coba sebutkan cara kita drive thru. Ya kita datang ke drive thru-nya, lalu kita pilih-pilih menu ya, terus kita order. Nanti ada yang suaranya muncul kan, mau order apa gitu kan. Nah, itu muncul. Terus saya mau order ini gitu kan. Oh ya ini sekian ya Kak gitu kan, dikasih informasi lalu membayar. Ya. Di sini ketika membayar itu ada proses di dalamnya. Ada teknologi, ada backstage action ya, support proses. Semua ini kan menjadi satu kesatuan. Nah, juga ada namanya physical evidence. Di atasnya customer journey itu ada physical evidence yang konsumen itu bisa lihat gitu. Ya. Physical evidence atau bukti fisik
Bukti fisiknya apa? Ya, misalkan ya di situ ada tulisan logo drive-thru gitu kan, kalau kita ya sampai sekecil-kecil itu ya, jadi drive-thru gitu, ada menu board-nya juga, ya menunya terpampang di situ. Nggak terlalu besar, ukurannya nggak terlalu kecil, ya. Hurufnya, layout-nya bagaimana itu juga penting, ya. Kalau kita lihat drive-thru-nya itu sangat bagus itu McD ya. Jadi dia menunya itu kan bisa diputar, kalau siang menunya apa, menunya malam juga beda, ya. Itu kan mencegah kebosanan ya. Kalau orang beli kemudian menu malam, menu paginya beda kan orang jadi mau ke situ. Satu hari juga bisa lebih dari sekali ya. Lalu ada panahnya, tanda panah, ada label kelihatan. Oh, saya tahu ini habis dari pos 1 kemana, muter ya. Terus ada speakernya, ada konfirmasi, ada kita interaksi itu dengan ketika kita bayar kan gitu. Lalu kita mengambil pesanannya. Sudah selesai. Ini hanya paling 10 menit, 15 menit ya di depan sini. Tapi di belakang ini sangat panjang. Ya, saya minta nanti ini menjadi solusi ya. Jadi nggak ada masalah pun kalau kita misalkan melihat ini kalau ini terlalu kompleks, ya. Misalkan aktivitas action ya atau aksinya karyawan ini terlalu kompleks, maka itu bisa menjadi potensi permasalahan. Ya. Misalkan apakah sudah tepat kalau karyawan satu itu menjadi kasir sekaligus juga menjadi mengambilkan pesanan ya, menyiapkan pesanan. Apakah sudah tepat? Nah, itu kita bisa lihat di sini ya. Maka ada potensi permasalahan yang muncul, bagaimana cara kita menghilangkan permasalahan tersebut. Maka nanti saya harap ada salah satu kelompok yang bisa membuat drive-thru, nggak harus drive-thru ya, service blueprint dengan jelas. Misalkan laundry, ya, laundry itu kan konsumen datang pelan-pelan ya, jadi harus kita bayangkan itu betul-betul detail. Konsumen datang, lalu nimbang. Setelah nimbang saya dikasih nota sama Mbak laundrynya ya, atau Mas laundrynya. Lalu setelah nota, saya nunggu, 3 hari ini laundrynya, tanggalnya ditulis, tanggalnya kapan selesai. Ya. Setelah itu kan di belakang ya, laundry itu kan kemudian bekerja. Setelah line of interaction selesai, maka ada sistem yang bekerja. Itu kira-kira penjelasan dari service blueprint. Ini kalau tadi McDonald's, ini Starbucks ya. Service blueprint Starbucks. Customer action, apa yang harus dilakukan, line of interaction-nya di mana ya. Lalu ada garis namanya line of visibility, visibilitas. Jadi kalau line of interaction itu antar karyawan dengan konsumen, dan dia bisa ngelihat gitu. Kalau line of visibility-nya sudah terbatasi seperti ini, maka konsumen nggak bisa ngelihat atau ditutupi. Ya, kadang kita harus kan nggak mau rahasia kita terbongkar ya, misalkan kopinya apa ya Starbucks, makanya dia tutupi. Tutupnya seperti apa ya? Ditaruh di storage room tertutup. Ya. Terus helm karyawan, jaketnya bagaimana itu kan nggak mau konsumen ngelihat. Maunya orang ini loh rapi gitu ya, di Starbucks seragamnya ada standarnya, semua ya menggunakan apa itu sarung tangan, name tag dan lain-lain ya, maka dia ditutupi oleh line of visibility. Yang mana line of visibility itu akan menghasilkan interaksi internal ya yang tidak diketahui oleh konsumen. Interaksi internal kalau Starbucks ya antara supplier kopinya misalkan atau maintenance ya, perawatan mesinnya, itu adalah line of internal interaction. Kira-kira begitu untuk perkuliahan hari ini. Silahkan ada yang ingin menanggapi atau bertanya.
saya buka kesempatan